Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin yang ada di ruangan ini maupun yang sedang online melalui Google Meet. Di sini saya coba memaparkan visi dan misi saya apabila terpilih menjadi ketua RW. Visi saya cuma menumbuhkan kembangkan semangat untuk mengerti, memahami dan melaksanakan ke masyarakat di RW 7 itu. Sebenarnya itu kalimat dipanjang. Kalau misalkan saya buat solidaritas sesama warga RW 07 itu kesannya kekecilan, kependekan. Sehingga saya coba memanjangkan. Tapi intinya adalah untuk meningkatkan solidaritas di lingkungan di RW 07. Kemudian masuk kepada bidang misi. Misi ini kalau misalkan saya boleh jabarkan, sebenarnya ini adalah rangkuman dari yang dinamakan estate management, Pak. Di estate management otomatis kita sudah harus melakukan seperti keamanan maupun segalanya yang ada di dalam pernak-pernik di dalam suatu perumahan. Contohnya kalau misalkan dibilang untuk apa sih CCTV? Maaf Pak, jumlah keamanan yang ada di RW 07 itu sangatlah minim. Kalau kita bicara secara luasan area. Nah, kemudian apa? Kalau kita bilang kita punya main gate, ada beberapa jalan keluar yang kalau kita bilang ada jalan tikus, ada jalan utama yang menuju kemana-mana. Sehingga kalau kita sendiri tidak bisa memonitoring, itu pun juga menjadi suatu celah-celah yang kurang baik. Kemudian ada inspirasi kalau misalkan kita coba menggunakan CCTV, minimal ada suatu peringatan dini di awal untuk bagi orang yang berbuat yang tidak diinginkan. Kalau dibilang gerbang utama harus terintegritas, ya itu sama dengan poin yang satu di dalam suatu estate management, bahwa semua pintu masuk keluar masuk harus terlihat dan terpantau. Untuk apa Pak? Kita juga mengerti bahwa di lingkungan kita ini banyak juga yang maklum, ada yang sudah sepuh, sehingga mungkin kita juga harus memberikan pengamanan yang lebih baik atau lebih ketat lah Pak. Kalau bicara penataan pedestrian dan bantaran sungai itu seperti yang terlihat sekarang Pak, mungkin juga dari RW yang terdahulu juga sudah melakukan sedikit perbaikan seperti memasang pot. Tetapi basic dasarnya adalah pada saat ini kalau saya lihat tidak harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk merapikan yang namanya kanstil atau monoblok yang ada di sepanjang jalan itu cuma hanya butuh pasir. Kalaupun yang sudah hilang atau pernah terhanyut air, kita tambahkan. Nah, dengan adanya perapihan pedestrian itu, memang mungkin ada polemik, wah nanti ada yang tukang dagang. Tapi kita juga harus memperhatikan, banyak juga warga kita yang masih suka berjalan pagi, sore, atau apapun. Nah, ini kita juga tidak menyediakan fasilitas trotoar yang nantinya bisa berbahaya juga bagi mereka juga gitu. Sehingga ini yang tujuannya awalnya adalah untuk dirapikan. Kalau untuk bantaran sungai, mungkin juga Pak calon-calon yang lain ataupun Pak Lurah ataupun yang terdahulu sudah berusaha untuk memperbaiki seperti memperbaiki pinggir-pinggir kali atau apapun. Nah, untuk di era nantinya Pak, jujur kalau kita melihat memang kita ini sangat miris dengan kondisi tersebut. Memang harus ada langkah yang konkret dan cepat. Kalau penanganan dan pengolahan sampah serta aliran sungai, ini kenapa saya tulis di dalam misi saya tidak pernah ada tertera. Kalau saya menanggulangi banjir harus menghilangkan menjadi zero, atau saya harus kun fayakun air itu tidak ada, saya juga nggak berani Pak. Saya juga istilahnya kalau hanya meminimkan atau mengurangi, mungkin saya masih ada pandangan. Contoh ya Pak, kalau misalkan sungai kita, mungkin Pak Mansur juga yang kalau foto-foto tersebut yang tadi dipaparkan, membersihkan jeruji penghambat sampah ya Pak Mansur ya, untuk masuk ke kolong di gorong-gorong di bawah tol. Nah, di sini Pak, kalau kita perhatikan Pak, itu apakah hanya sampah dari RW 7? Tidak Pak.
Saya pernah melihat kok ada ngambang kasur di depan Anda itu. Berarti kan kasurnya itu bukan dari warga RW 7. Kita nggak tahu walau alam siapa yang membuang gitu. Nah, seandainya misalkan semua akhirnya mentok di ujung gorong-gorong yang ada di bawah tol itu, yang kalau nggak salah itu yang masang Pertim ya Pak. Perumahan Timur itu, Permata Timur itu memasang juruji. Kenapa? Dia nggak mau dapat ekspor atau impor. Istilahnya mereka mau dapat impor yang dari RW lain berbentuk sampah Pak. Kenapa nggak kita juga pasang? Kenapa nggak kita punya ada yang namanya gate masuknya air? Kita juga akan pasangkan aja yang istilahnya pengaman sampah. Dan kalau ada pengaman sampah Pak, jujur Pak, hilang banjir? Ya nggak juga. Tetapi jeda waktu untuk tinggi itu dapat dikurangi. Sehingga kalau misalkan ada sampah kita yang di bawah jembatan, anggaplah ya di depan jembatan Anda atau apa itu kita tahan, kemudian kembali lagi sinergi kita dengan Karang Taruna maupun security, sehingga ada yang bersedia atau berkorban untuk mengangkat sampah tersebut, itu meminimkan debit air yang melewati perumahan RW 07. Jadi kalau misalkan saya bilang zero, oke. Saya kadang-kadang ngeri-ngeri juga nih kalau dikasih hujannya terus selama 4 jam 5 jam, kan yang dari atas Pak, saya nggak bisa kirim. Tapi kita menghambatnya dulu adalah menghambatnya jalannya sampah untuk di arah gorong-gorong. Karena dengan adanya penuh di arah gorong-gorong, otomatis yang terdampak pertama kali adalah RW 07, bukannya Pertim. Pertim juga preparing, karena kalau di RW 7 sudah tidak menampung, dia juga akan terkena. Nah, itu yang mungkin saya cuma gambarannya Pak ya, kalau saya terpilih ya saya pasang jaring. Mengenai RW lain komplain, lah kita juga ke Permata Timur kita nggak komplain Pak dengan mereka masang, akhirnya efeknya di kita. Sekarang kalau misalkan mereka RW lain komplain, silahkan juga Pak pasangkan jaring pengaman, agar kenapa? Tercipta pembuangan sampah di lingkungan masing-masing mereka jaga. Di RW teritorial semuanya sama. Jadi kalau kita bilang, ayo RW 07 melakukan kebersihan, RW lain tidak, percuma Pak. Nah oke. Kalau dibilang lagi ini, kalau ada pembuatan peta dengan lingkungan RW 07, RW 07 ini ternyata besar. Kadang-kadang Pak ya, kalau kita bilang signboard itu kita perlukan apabila ada warga lain atau tamu, mereka mengerti, tidak harus muter-muter. Satu Pak, kita sendiri ada namanya budaya portalisasi Pak. Rumahnya kalau misalkan di blok ini, jalan Campur ini kelihatan Pak, tapi dia harus memutar. Nah ini kalau kita nggak memberikan signboard, kasihan. Tapi untuk bagi warga yang sudah ada ya silahkan, nggak ada masalah karena mereka sudah terbiasa. Yang kita inginkan adalah signboard ini hanya sebagai penanda batas dan wilayah. Nah kalau kembali lagi penataan iklan dan spanduk brosur tempel dan penyediaan sarana media iklan bla bla bla, itu sebenarnya kalau saya lihat, kalau kita mempunyai suatu lingkungan yang bersih dan tertata, otomatis kita tidak seperti kesannya terlalu kampung Pak. Maksudnya terlalu kampung itu begini Pak, kalau di daerah yang padat pemukimannya, mereka tidak punya yang namanya jaraknya berapa meter sih antara rumah ke rumah. Kalau di komplek jelas Pak, masing-masing misalkan 8 semua Pak. Jadi seandainya ada yang mau masang apapun masih bisa ngambil spare. Nah kalau di pemukiman padat kan akhirnya asal aja Pak. Nah itu yang akhirnya membuat satu pemandangan yang semakin kumuh. Seperti kayak baleho-baleho yang menempel di pohon-pohon itu kan sebenarnya keindahan alamnya hilang ya Pak ya, karena harus dirusak dengan tulisan sedot WC bla 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 gitu Pak. Kemudian kalau dibilang pengelolaan tempat berjualan, kuliner, pemberdayaan UMKM, kita ini ternyata besar Pak, karena di RT 10 sendiri setelah kita mendata yang usahanya online itu hampir sekitar 30% Pak, mereka berjualan secara online di rumah tangga. Kalau kita bicara ada 21 RT Pak, UMKM ini dibentuk untuk istilahnya di RW 7, saya rasa cukup besar Pak. Apa sih? Terus apa langkah yang akan dilakukan? Mungkin di sini ada yang anak-anak muda yang bisa membuat yang namanya
eh, aplikasi, seperti kita tinggal masuk aja ke Google Play Store, tinggal dibuatkan misalkan daerah Jati Cempaka atau RW 07 pusatnya UMKM RW 07, itu aja sih tempat. Nah, untuk kenapa saya minta satu di kawasan 1 RW ini adalah koordinasi oleh Satpamnya, oleh dikomandoi oleh RW, karena gini, terbentuk sekarang ini RW 10 ya RT 10 ya RT 10, RT 13 ya 13, mereka tidak mau bergerak sedikit ke wilayah yang lain, Pak. Padahal kalau kita lihat di sini jumlah minimnya luas lokasi itu cukup besar, sehingga ini perlu dikoordinasikan. Jadi tidak semuanya mensentral atau berkumpul-kumpul gitu loh, Pak. Banyak saya lihat bahwa kurang efisiensinya security di sini. Pengelolaan tempat usaha kebersihan dan keamanan ya udah hampir sama. Penyeragaman iuran seluruh warga dikelola oleh RW. Tujuannya apa, Pak? Biar tidak ada timplang. Misalkan ada yang 80.000, ada yang 150, ada ini kan. Kita mau sepakati berapa. Inti dari ini adalah kita perlu yang namanya estate management, Pak. Jadi kalau yang sudah di manage, apapun bisa dilakukan. Biarpun melalui Karang Taruna, Ibu PKK atau apa, yang penting kita harus bisa memanage lingkungan sendiri dulu. Itu aja, Pak, Ibu. Terima kasih, saya jawab, Pak. Alhamdulillah 2 tahun ini rumah saya kalau untuk PBB dijadikan pos oleh kelurahan. Biasanya Ibu Nunung ya, Pak ya, Bu Nunung, Pak Juki. Rumah saya yang dijadikan untuk menunggu, tapi untuk lingkungan di RT saya sendiri. Jadi saya sudah terbiasa untuk hal tersebut, untuk membantu. Saya sendiri pun juga pernah, saya salah satunya Pak Lurah yang tidak pernah mendapatkan SIPT. Jadi saya harus mengejar dan saya harus menanyakan, karena juga kepada Pak RW juga, itu juga saya yakin ya, Pak ya, penataan data ini juga harus diperbaikin. Jadi sehingga saya untuk warga RW 07 sudah tidak lagi ada yang ketinggalan SIPT. Sebenarnya itu aja sih, Pak. Tapi kalau untuk membantu kayak seperti memfasilitasi, saya rasa itu tidak mungkin untuk ditolak, Pak. Ya, Pak. Dan saya sendiri pernah kok perbedaan, karena dengan satu wilayah yang sama, PBB-nya beda. Saya juga udah pernah ngurus ke Bapeda, kenapa kok warga ada yang besar, ada yang kecil, dengan istilahnya garis pandan bangunannya sama, maksudnya dalam suatu lokasinya sama, RT-nya sama. Nah, itu juga kita juga pernah menanyakan. Dan satu lagi, Pak, yang untuk ketiganya, Pak, apakah nanti Bapak akan mengajak warga? Jelas, Pak, dari awal kalau misalkan saya bilang solidaritas itu adalah memang dari warga dan untuk warga. Jadi kalau misalkan saya bilang saya adalah the superhero, saya juga nggak mungkin, Pak. Kayak Karang Taruna ini sebenarnya banyak. Security kalau misalkan kita bilang seperti tadi bahwa tidak dikomandoi oleh RW, kita minta bantuannya pun sulit, Pak. Padahal terjadinya misalkan ini ada juga di wilayah masing-masing RT, sehingga tetap untuk K3 tersebut kita harus melibatkan semua unsur. Unsur yang paling terdekat adalah RT dan RW. Siapa sih backupnya? Karang Taruna dan yang namanya security. Di Ibu PKK, oke, kalau masih sanggup untuk di K3 maju. Kenapa tidak? Karena kan Ibu PKK sebenarnya juga sudah cukup banyak lininya ya, Pak ya. Itu aja sih, Pak. Baik, saya jawab. Untuk koordinasi mengenai pasang jaring atau apa, jelas, Pak, dalam waktu 1 tahun pertama, Pak, itu sudah dilaksanakan. Karena kalau kita bicara sampai nunggu 5 tahun, impact-nya juga kita juga belum tahu, Pak. Jadi 1 tahun pertama ini akan segera dibentuk jaring. Ada satu yang terlewat tadi, bahwa saya tidak pernah menyangkal banjir dan banjir. Saya cuma ingin mengadakan posko untuk penanganan banjir. Karena selama ini apabila terjadi banjir, kita sendiri tidak pernah punya poskonya. Baik, Pak, untuk mengenai seksi keagamaan, selama ini kan memang RW tidak bisa selalu bekerja sendiri ya, Pak. Otomatis akan terbentuklah dari nanti ada seksi Karang Taruna, ada Ibu PKK, ada seksi koordinator untuk keamanan, dan maupun nantinya seperti UMKM, kebersihan, bla bla. Untuk agama sendiri tetap nanti akan
kami tunjukkan salah satu mungkin yang lebih mengerti atau apa yang harus didapat. Karena di sini kembali lagi Pak, bahwa yang seperti yang saya utarakan, bahwa di estate management itu otomatis sudah terbentuk bagian organisasi yang lebih akurasi Pak. Itu aja Pak. Jadi kalau misalkan Bapak bilang secara nantinya keagamaannya gimana, ya kita bicara ini kan agak lebih sensitif kepada masing-masing personnya Pak. Tidak bisa yang istilahnya, ya kan kadang-kadang ada yang ilmunya tinggi atau tidak, sehingga dibentuklah badan yang istilahnya orang yang lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Itu aja sih Pak. Baik Pak, yang pertama saya bersedia ya Pak jawabannya, karena Bapak bilang apakah Bapak bersedia turun ke RT-RT. Jelas saya bersedia. Karena kenapa Pak? Nanti akan terbentuk badan organisasi yang dimana isinya juga adalah dari RT. Jadi bukan juga dari istilahnya terbentuk dari wah saya dekat dengan si A, enggak. Semuanya adalah dari RT. Yang kedua Pak, yang tadi Bapak tanyakan mengenai Cempaka Residence. Selagi ada legal standingnya Pak, mungkin saya bisa lakukan Pak. Tetapi kalau ini cuman hanya secara agreementnya itu secara verbal atau apa ya, agak sulit Pak. Karena maaf Pak, saya kan tidak terlibat pada saat pengurusan tersebut Pak. Tapi kalau kita punya bukti MOU-nya atau perjanjian sehingga dia mendapatkan akses jalan masuk, saya bersedia. Di kami pun juga seperti itu Pak, di RT 10 Pak. Ada beberapa klaster yang itu sampai sekarang belum deal-dealnya belum beres, ya ditahan. Sama aja sih Pak. Ya? Iya. Ada Pak. Kalau memang ada, tolong dilampirkan dan diberikan, kami akan ajukan. Baik, kalau misalkan warung yang di depan masjid itu mau dirapikan atau ditiadakan, sebenarnya dengan berjalannya waktu ke warga juga masih memerlukan tempat-tempat spot untuk kuliner. Kalau merapikan mungkin iya, menghapuskan pun juga iya. Karena saya belum bisa menjanjikan begini Bu, apakah teritorial tersebut, ini saya belum pernah melihat siapa sih ini teritorialnya, pengelolanya siapa atau apa, ini kenapa ini terjadi. Misalkan ternyata memang itu liar, ya babat, bisa di take over oleh dari RW yang kemudian bentuknya adalah diperbaiki dan dipermanis melalui CSR atau apapun lah, tanpa harus menggunakan uang RW. Itu aja sih. Baik. Nah ini yang selalu yang polemik yang selalu terjadi. Makanya kenapa kita harus ada stata dari iuran atau apapun. Sebenarnya kas RW itu bukan diartikan bahwa ini adalah milik RW loh, tapi adalah milik warga. Sehingga apapun yang diberikan Rp1, Rp2 harusnya dikembalikan kepada warga, bukan ditabung. Kalau saya melihat mungkin dari tahun ke tahun ini hobinya nabung nih. Keluarnya kok nggak pernah terlihat yang berubah sekalian. Jangan tambal tembel. Maksudnya menambal yang rusak saja. Tapi kalau mau perbaiki semua. Toh karena uang tersebut adalah uang amanah dari masyarakat sendiri. Jadi kalau saya bilang dirasakan oleh seluruh warga, tidak hanya RT-RT tertentu, jelas itu harus. Karena bukannya apa-apa, uang Rp1 yang disetorkan oleh warga itu harus dikembalikan kepada warga. Itu aja sih.